إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتانا اليقين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya untuk khatib sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah jalan yang akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang makna ketakwaan. Maka beliau menjawab, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bima fit tanzil war ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang disebut dengan takwa, kata beliau, adalah al-khawfu minal jalil, takutnya kita kepada Allah al-jalil, wal 'amalu bima fit tanzil, beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah yakni Al-Qur'an, war ridha bil qalil, ridha dengan sesuatu yang sedikit, wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk satu perjalanan jauh, perjalanan panjang yakni perjalanan akhirat. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah bulan pertama di tahun Hijriyah, dan bulan atau tahun Hijriyah pertama kali diresmikan, ditetapkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam rangka mengenang perjalanan Rasul, dalam rangka mengenang berpindahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari kota Mekkah ke kota Madinah. Dan itulah peristiwa besar yang mengubah sejarah kehidupan manusia, yaitu peristiwa hijrah. Peristiwa hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Al-Madinah. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah sendiri, para ulama mendefinisikan secara bahasa, pengertiannya ada dua. Yang pertama adalah al-intiqal. Yang pertama adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kebiasaan pada kebiasaan yang lain. Inilah yang disebut dengan berpindah, al-intiqal. Dan yang kedua, makna hijrah itu bukan hanya pindah,
bukan hanya al-intiqal, tapi juga makna hijrah adalah at-tark, meninggalkan. Makanya hari ini kita mengenal istilah hijrah, itu bukan istilah yang mudah. Mungkin boleh jadi kita sangat mudah untuk mengucapkannya, tapi kadang-kadang berat ketika mau memikulnya. Bahkan salah satu ulama pernah mengatakan, ketika kita mengumumkan diri kita berhijrah, itu bermakna mengumumkan peperangan terhadap iblis, peperangan terhadap syaitan. Kenapa demikian? Karena setan tidak akan pernah diam, iblis tidak akan pernah diam terhadap orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'syarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal hijrata khoslatani ihdahuma an tahjura as-sayyi'at wal ukhra an tuhajira ila Allah wa rasulih wa la tanqati'ul hijrah ma tuqabbilatit taubah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal hijrah, sesungguhnya hijrah itu khoslatan, itu ada dua macam. Ihdahuma an tahjura sayyi'at, yang pertama adalah engkau meninggalkan. Al-hijrah di sini maknanya an tahjura, engkau meninggalkan as-sayyi'at, keburukan-keburukan, wal ukhra, dan hijrah yang lain, an tuhajira ila Allah wa rasulih, engkau berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, wala tanqati'ul hijratu, dan tidaklah terputus hijrah itu, ma tuqabbilatit taubah, selama diterimanya taubat seseorang. Wala tazalu taubatu maqbulah, dan taubat seseorang akan senantiasa diterima oleh Allah. Wala tazal, taubat seseorang akan senantiasa diterima oleh Allah hatta tatlu asy-syamsu minal maghrib, sampai matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at, apabila matahari sudah terbit dari barat, tubi'a ala qalbin bima fih, maka ditutup pintu taubat. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan oleh Nabi SAW dalam riwayat ini, dalam hadis ini, bahwa hijrah yang hakiki antahjuras sayyi'at adalah ketika kita berusaha untuk meninggalkan keburukan-keburukan, untuk meninggalkan kesesatan-kesesatan dalam diri kita, baik dalam keyakinan kita, ataupun dalam pemikiran kita, ataupun dalam perbuatan kita. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, maka tadi kalau kita memaknai hijrah, hijrah bukan hanya sekedar berpindah, tapi juga hijrah meninggalkan. Meninggalkan tempat yang buruk, meninggalkan teman yang buruk. Kenapa? Karena teman, sebagaimana dalam banyak asar disebutkan, as-sahibu sahib, teman itu akan menarik. Al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan siapa yang akan kita jadikan teman. Al-hijratu man hajara ma nahallahu anhu, orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dan Nabi sudah jelaskan bagaimana ketika kita mensikapi larangan dan perintah, keduanya memiliki sikap yang berbeda. Ketika itu larangan, maka kata Nabi, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa-apa yang aku larang atas kalian, fajtanibuh, maka jauhi semuanya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Kalau itu bersifat larangan, maka jauhi semuanya. Tapi kalau itu bersifat perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, dan dalam Al-Quran,
ketika Allah juga memerintahkan kita untuk berhijrah, ini bermakna meninggalkan setiap keburukan-keburukan, bahkan setiap niat, setiap keinginan untuk melakukan keburukan itu. Para ulama salafus salih, ulama terdahulu pernah mengatakan, rasa takut kepada Allah, al-khauf, rasa takut kepada Allah, bukan hanya ketika kita menangis sampai air mata kita habis. Tapi rasa takut kepada Allah adalah ketika seseorang menahan dirinya dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, padahal dia mampu untuk melakukannya. Inilah hakikat daripada khauf. Inilah hakikat daripada hijrah. Bukan hanya sekedar dia menangis terseduh-seduh sampai air matanya habis. Tapi rasa takut kita kepada Allah tatkala kita menjauhi, meninggalkan yang haram, padahal kita mampu untuk melakukannya, padahal kita ada kesempatan untuk melakukannya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan bahwa sebetulnya seorang perempuan yang menggoda Nabi Yusuf itu punya keinginan, dan Nabi Yusuf pun punya keinginan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf alaihi salam tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka beliau alaihi salam akan terjatuh pada kemaksiatan. Ada kesempatan, ada kemampuan, tapi kemudian rasa takut Nabi Yusuf alaihi salam jauh mengalahkan keinginan beliau, jauh mengalahkan syahwat beliau untuk melakukan kemaksiatan. Dan inilah hijrah yang hakiki. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya minuman keras, wal maisir, dan berjudi, wal ansab, mengundi nasib dengan panah, wal ansab, berkurban untuk berhala, wal azlam, dan juga mengundi nasib dengan panah, rijsun, itu termasuk perbuatan yang menjijikan, itu termasuk perbuatan yang najis, min amali syaitan, dan termasuk di antara perbuatan syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hendaknya kita menjauhinya, berhijrah dari perbuatan-perbuatan tersebut. Apa tujuannya? Supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 100, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, wa kana Allahu ghafurar rahima." Di ayat ini Allah berfirman, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, wa man yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang sangat luas dan juga rizki yang banyak. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah, berhijrah karena Allah, wa rasulihi, dan juga karena rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian tiba-tiba ketetapan ajal, kematian menjemput dirinya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah ditetapkan pahalanya di sisi Allah, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala ghafuran, maha pengampun, rahima, lagi maha penyayang. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hijrah yang sebenarnya. Bukan hanya kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi juga bagaimana kita berusaha sekuat tenaga kita, sekuat hati kita, agar kita berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kunci kebahagiaan seorang muslim
adalah ketika orang tersebut berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas kebenaran dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan pahala ketika kita mau merubah diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat dengan Allah, dan juga menjadi lebih istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والسيوف المختلفة والمحن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة